Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Dinara, saya Sania. Saya Gideon. Saya Jonan, Saya Saglam. dan saya Chris. Jadi hari ini kelompok kami akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sejarah UUD NRI tahun 1945. Jadi, dalam sejarahnya, UUD 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokutsu Jubei Chosakai, yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh I.R. Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan tersebut atau BPUPKI ditetapkan berdasarkan maklumat Ibu Seikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenko Heika pada 29 April 1945. Kemudian di sini kami menyajikan gambar yaitu tokoh-tokoh perumusan dalam UUD ini. Yang pertama ada di sini ada Ahmad Subarjo, terus ada Mr. Supomo, ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, kemudian ada Sukiman Nurjo Sanjojo, terus ada di sini ada Wongso Negoro, terus ada Husin Jazadi Dingrat, kemudian ada Rajiwan Widoyo Diningrat, terus ada Haji Agus Salim, kemudian ada R. Panji Singgi, kemudian ada A. Maramis, dan yang terakhir ada R. Sukarjo. Selanjutnya, tadi kan sudah dikasih tahu tokoh-tokoh perumusan dari UUD. Sekarang badan ini, tokoh perumusan UUD ini dibentuk menjadi badan organisasi. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusunkan konstitusi bagi Indonesia merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama UUD 1945. Yang para tokoh perumus itu adalah antara lain Dr. Haji Manwedyo Diningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Sorjo Hamid Jojo, Sotarjo Karto Hamid Jojo, Profesor Dr. Mr. Sopomo, Abdul Qadir, Dr. Deres Yap Joan Bing, Dr. Muhammad Amir dari Sumatera, Mr. Abdul Abbas dari Sumatera, Dr. Ratu Lagi, Andi Pangerang, keduanya dari Sulawesi, Mr. Latu Harhari, Mr. Puja dari Bali, Aha Hamidan dari Kalimantan, RP Soloso, Abdul Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Hasan dari Sumatera. Selanjutnya kita akan bahas tentang penetapan Indonesia Merdeka. Pada 17 Agustus 1945, menurut fakta atau ipso facto, kita memang menyatakan merdeka sebagai sebuah negara. Namun terkait pemerintahan yang berdaulat dan wilayah secara yuridis atau ipso jure, sesungguhnya baru sah dimiliki dan diakui pada 18 Agustus tahun 1945 melalui rapat paripurna PPKI yang menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presidennya, juga menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia. Nah, lalu kita masuk ke proses pengesahan UUD 1945. Yang pertama itu sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada masa ini, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat sebagai BPUPKI membahas rancangan UUD 1945. Sidang ini dipimpin oleh Soekarno dan melibatkan 7 tokoh penting termasuk Soekarno dan Agus Salim. Nah, masa yang kedua adalah pembentukan PPKI 12 Agustus 1945. Setelah BPUPKI selesai dengan tugasnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat sebagai PPKI dibentuk. Namun peristiwa Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945 mempercepat proses kemerdekaan. Lalu yang ketiga, para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan di Nanas Dago pada tanggal 16 Agustus 1945. Lalu yang keempat adalah hasil sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang ini, PPKI mengesahkan Undang-Undang 45 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selain itu, Soekarno diangkat sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden.
Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP juga dibentuk untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Kemudian kita akan membahas amandemen UUD 1945. Yang pertama adalah perubahan amandemen yang pertama. Dilakukan tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999 dalam sidang umum MPR. Kemudian amandemen tersebut menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 9, pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Terdapat 2 perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah pergeseran kekuasaan dengan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR. Lalu yang kedua, pembatasan masa jabatan Presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian yang kedua adalah perubahan atau amandemen kedua, terjadi pada 7 sampai 18 Agustus 2000 dalam sidang tahunan MPR. Pada perubahan UUD 1945 tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan, serta tambahan dan perubahan menambah. Terdapat 8 perubahan penting, yaitu yang pertama, otonomi daerah atau desentralisasi. Yang kedua, kemampuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan terhadap persatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Yang ketiga, penegasan fungsi dan hak DPR. Penegasan dan yang keempat adalah penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, ada perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia. Yang keenam, ada sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang ketujuh, pemisahan struktur dan fungsi TNI serta Polri. Yang kedelapan, pengaturan bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Kita masuk ke ketiga, perubahan amandemen yang ketiga. Berlangsung dari tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001 dalam sidang umum MPR. Terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Terdapat 10 perubahan mendasar, yaitu 1. Penegasan Indonesia sebagai negara Indonesia demokratis berdasarkan hukum berbasis konstitusionalisme. Yang kedua, perubahan struktur dari kewenangan MPR dan kewenangan MPR. Yang ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. 4. Mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden. Yang kelima, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah. Keenam, pemilihan umum. Ketujuh, pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedelapan, perubahan kewenangan dan proses pemilihan serta penetapan hukum hakim agung. Yang sembilan, pembentukan Mahkamah Konstitusi. Yang kesepuluh, pembentukan Komisi Yudisial. Lalu kita masuk ke amandemen yang terakhir, yaitu perubahan amandemen 4. Perubahan UUD 1945 keempat berlangsung dari tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002 pada sidang umum MPR. Terdapat 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan dan perubahan 2 bab. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, proses perubahan Undang-Undang Dasar ini memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama, usulan perubahan pasal UUD 1945 dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Lalu yang kedua, usulan perubahan pasal UUD 1945 harus disampaikan secara tertulis dan menjelaskan bagian yang diusulkan untuk diubah serta alasannya. Lalu yang ketiga, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945 harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Dan yang terakhir, keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD 1945 harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota MPR. Jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat